Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja, ini relevan banget buat kita semua. Kita bakal ngebongkar sebuah topik yang sebenarnya berakar dari sejarah hukum yang udah tua banget, tapi dampaknya itu langsung terasa di setiap ketikan jari kita di layar HP tiap hari. Ya, kita bakal membedah pertarungan konstitusional seputar kebebasan berekspresi, dan apa yang sering banget dijuluki orang-orang sebagai pasal karet. Tujuan kita di sini simpel aja kok, kita pengen mengubah dokumen putusan pengadilan dan analisis hukum yang biasanya tebal, kaku, dan bikin pusing, jadi sesuatu yang gampang dipahami, jernih, dan pastinya seru buat diikutin, karena ini menyangkut hak kita semua loh. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh kalian bayangin skenario ini. Ini pasti sering banget kita alamin. Kalian lagi nyantai di rumah, duduk di sofa, terus scrolling media sosial, entah itu Twitter, Instagram, atau baca grup WhatsApp keluarga. Terus kalian lihat ada info yang kayaknya penting banget nih. Tanpa mikir panjang, kalian ngerasa, wah orang-orang harus tahu nih. Terus kalian pencet tombol forward atau retweet. Simple banget kan? Cuma butuh waktu 2 detik. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah satu cuitan atau satu pesan forwardan di WhatsApp itu menjebloskan kalian ke penjara? Nah loh, disinilah realitas partisipasi kita di ruang digital itu benar-benar dipertaruhkan. Sesuatu yang kelihatannya cuma kayak obrolan warkop atau percakapan sehari-hari di dunia maya, ternyata kalau salah langkah, bisa bersinggungan langsung dengan ancaman hukum pidana yang nggak main-main seriusnya. Dan pas saya bilang serius, ini beneran serius banget. Coba kita lihat landasan hukumnya. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dibilang gini, ada ancaman hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun buat siapa aja yang menyiarkan berita bohong dan dengan sengaja menerbitkan apa yang disebut sebagai keonaran di kalangan rakyat. Bayangin, 10 tahun penjara. 10 tahun itu waktu yang lama banget cuma gara-gara nerusin informasi. Itu sanksi pidana yang luar biasa berat. Tapi, masalah utamanya justru muncul di sini. Apa sih sebenarnya definisi pasti atau alat ukur dari kata keonaran itu? Atau keresahan publik itu bentuknya kayak gimana? Apakah kalau orang-orang berdebat panas di kolom komentar, itu udah bisa dibilang keonaran? Ini kan sesuatu yang sangat abstrak ya. Tapi ironisnya, kata yang abstrak inilah yang memegang kunci untuk merampas kebebasan seseorang selama 1 dekade penuh. Nah, buat membongkar teka-teki hukum ini, kita udah nyiapin peta perjalanan buat sesi kali ini. Pertama, kita akan bahas bahaya tersembunyi dari pasal karet. Kedua, kita bedah anatomi aturan yang membingungkan ini. Ketiga, kita lihat data aslinya, siapa sih korban sebenarnya. Keempat, menguji batas kebebasan berekspresi. Kelima, kita masuk ke konsep prinsip kepastian hukum. Dan yang terakhir, gimana putusan pengadilan ini akhirnya menjaga ruang demokrasi kita. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu bahaya tersembunyi dari pasal karet. Gini, kalau kita perhatiin namanya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sesuai namanya, aturan ini dibikin di tahun 1946. Coba deh kita flashback bentar. Tahun 1946 itu, Indonesia baru aja merdeka. Belum ada internet, buru-buru media sosial. Informasi itu nyebarnya lewat siaran radio yang kresek-kresek, surat kabar cetak yang jumlahnya terbatas, atau ya dari mulut ke mulut di pasar. Nah sekarang, hukum yang usianya udah mau 8 dekade ini, tiba-tiba harus berbenturan keras dengan kehidupan digital kita yang super cepat. Disinilah sebutan pasal karet itu bermula. Istilah-istilah zaman dulu kayak keonaran dan kabar yang tidak pasti atau kabar angin, itu tuh kabur banget maknanya kalau ditarik ke zaman sekarang. Nggak ada batas yang presisi, nggak ada alat ukur yang objektif. Gimana coba cara ngukur sebuah kabar itu tidak pasti? Atau seberapa ramai perdebatan di Twitter sampai sebuah trending topik bisa diklasifikasikan sebagai keonaran secara hukum? Karena maknanya bisa ditarik ulur, diregangkan sedemikian rupa buat disesuaikan dengan hampir semua situasi, pasal-pasal ini jadi semacam pedang bermata dua yang sangat berbahaya buat kebebasan sipil kita. Terus separah apa sih kebingungan di dalam aturan ini? Kita masuk ke bagian kedua, anatomi aturan yang membingungkan. Coba kalian perhatiin tabel ini baik-baik. Kita bedah bareng-bareng teks hukumnya. Gradasi kesalahannya itu benar-benar tumpang tindih dan bikin garuk-garuk kepala. Di pasal 14 ayat 1, kalau ada kesengajaan nyebarin berita bohong yang bikin onar, itu ancamannya maksimal 10 tahun penjara. Oke, mungkin kita mikir, ya wajar lah kalau sengaja bikin onar dihukum berat. Tapi lihat di bawahnya, pasal 14 ayat 2 mengatur soal kelalaian. Artinya, kalian mungkin nggak niat bikin onar, tapi kalian patut dapat menyangka kalau itu berita bohong. Ancamannya, 3 tahun penjara. Cuma gara-gara lalai ngecek fakta? Dan tunggu, pasal 15 ini yang paling aneh menurut saya. Menyebarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap bisa dipenjara maksimal 2 tahun. Bayangin, kabar tidak lengkap. Misalnya kalian nyebarin sebuah berita tapi konteksnya kepotong. Itu bisa kena 2 tahun.
Penjelasan dari dokumen hukum yang kita bedah ini bahkan nyebutin kalau pasal 15 ini ibaratnya merangkum kesengajaan dan kelalaian sekaligus jadi satu. Jadi logikanya, entah kalian itu sengaja, entah kalian cuma lalai karena buru-buru, atau entah informasi yang kalian bagikan itu cuma dirasa kurang lengkap sama pihak berwenang, ujung-ujungnya semuanya mengarah ke satu titik, ancaman penjara. Dan lagi-lagi, ini semua terjadi tanpa pernah ada kejelasan pasti soal wujud nyata keonaran itu sendiri kayak gimana bentuknya. Seram kan? Situasi tadi itu secara brilian mengilustrasikan masalah mendasar banget dalam perumusan hukum kita. Biar lebih gampang, mari kita pakai analogi penggaris. Gini, hukum yang baik dan benar itu ibarat penggaris kayu atau penggaris besi yang kaku dan ukurannya jelas. Misalnya ada aturan lalu lintas yang bilang dilarang mengemudi di atas 80 km per jam di jalan ini. Nah, semua orang tahu persis tuh ukurannya. Cukup lihat speedometer di mobil, kalau jarumnya lewat dari angka 80, kalian tahu kalian melanggar hukum. Sederhana, hitam di atas putih. Tapi beda ceritanya dengan hukum yang ambigu kayak aturan menyebabkan keonaran tadi. Ini tuh ibarat penggaris yang terbuat dari karet. Ukurannya nggak pernah pasti karena bisa berubah-ubah tergantung siapa penegak hukum yang lagi narik penggaris tersebut. Apakah perdebatan sengit dan saling sindir di kolom komentar internet itu udah bisa disebut keonaran? Bagi satu polisi mungkin iya, tapi bagi polisi yang lain mungkin itu cuma sekedar kebebasan berpendapat biasa. Nggak ada standar metriknya. Inilah inti dari kekacauan hukum ini. Warga negara dibikin bingung dan ujung-ujungnya jadi takut buat ngomong apa-apa. Nah, dengan kondisi hukum yang super ambigu ini, kita masuk ke bagian ketiga. Sebuah pertanyaan penting, siapa korban sebenarnya? Ketika kita punya hukum pidana yang wujudnya kayak penggaris karet tadi, siapa sih yang pada akhirnya paling sering terjerat jaringnya? Apakah politisi besar atau aktivis vokal? Data faktual dari riset yang ada di dokumen ini mengungkap sebuah kejutan yang lumayan bikin miris. Dari sampel kasus yang dikumpulkan, ternyata pasal ini nggak menjerat tokoh-tokoh besar. Lihat datanya. Hanya ada 3 tokoh masyarakat yang diproses pakai pasal ini. Bandingkan dengan warga sipil biasa, orang-orang umum yang jumlahnya mencapai 31 orang. Jomplang banget kan? 3 berbanding 31. Data ini secara gamblang dan netral nunjukin ke kita kalau beban terberat dari berlakunya pasal karet ini justru jatuh dan menimpa masyarakat umum. Ya, orang-orang kayak Anda dan saya. Pengguna internet biasa yang mungkin karena murni ketidaktahuan mereka atau sekedar kelalaian jari saat main sosmed, malah ikut nyebaring informasi dan berujung dikriminalisasi. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, kira-kira topik apa sih yang mereka obrolin sampai bisa kena ciduk? Jawabannya ternyata terpusat banget pada isu-isu publik yang memang lagi panas atau sensitif. Topik tertinggi yang memicu penuntutan itu adalah seputar pemilu, dengan total 13 kasus. Terus disusul sama topik seputar pandemi COVID-19 dengan 7 kasus. Nah, ini fakta yang sangat menarik. Pemilu dan pandemi itu kan dua hal yang nyaris nggak mungkin buat nggak diomongin sama masyarakat kan. Semua orang bahas itu tiap hari. Ini mengilustrasikan dengan sangat jelas bagaimana warga biasa yang niatnya mungkin cuma sekedar ikut nimbrung mendiskusikan isu kehidupan sehari-hari atau mengkritik kebijakan publik di momen-momen krusial bisa dengan sangat mudah tertangkap masuk ke dalam jaring hukum pasal karet ini. Ruang obrolan publik seolah jadi ladang ranjau. Lalu gimana cara kita mengukur apakah sebuah aturan itu masih wajar atau udah melanggar kebebasan kita? Kita masuk ke bagian keempat, menguji batas kebebasan berekspresi. Dalam dunia hukum hak asasi manusia internasional sebenarnya udah ada patokannya. Poin krusialnya ada di apa yang disebut sebagai three-part test atau tes 3 tahap. Tes ini juga yang dirujuk sama pengadilan kita dalam dokumen ini loh. Intinya kalau negara mau membatasi kebebasan berbicara warganya, aturan itu harus bisa ngelewatin 3 rintangan berat ini. Pertama, pembatasan itu harus diatur oleh hukum yang jelas, rigid, dan bisa diprediksi oleh warga, provided by law. Nggak boleh abu-abu. Kedua, tujuannya harus sah secara hukum, pursues a legitimate aim. Misalnya beneran buat melindungi ketertiban umum masyarakat dari ancaman fisik yang nyata, bukan cuma buat ngembungkam kritik atau ngelindungin ketidaknyamanan penguasa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, tindakan hukum atau pemidanaan itu haruslah sangat diperlukan dan proporsional, necessary and proportionate. Harus jadi jalan keluar paling terakhir alias ultimum remedium. Nah, masalah besarnya adalah rumusan kata keonaran dan kabar tidak pasti di pasal 14 dan 15 UU 1/1946 yang kita bahas dari tadi benar-benar gagal ngasih kejelasan dan gagal menempatkan hukuman yang proporsional seperti yang diwajibkan oleh tes ketat ini. Aturannya gugur di tes ini. Berangkat dari kegagalan tes tadi, kita sampai di bagian kelima yang ngebahas jantung dari putusan pengadilan, prinsip kepastian hukum. Disinilah Mahkamah Konstitusi kita benar-benar menitik beratkan pisaunya pada sebuah prinsip hukum fundamental yang namanya lex certa. Kedengarannya emang kayak mantra sihir ya, tapi artinya dalam banget. Lex certa ini adalah sebuah asas hukum yang mewajibkan supaya sebuah undang-undang itu dirumuskan dengan tingkat presisi yang sangat cukup. Kenapa harus presisi? Supaya seseorang, warga biasa, bisa memprediksi atau meramalkan apa konsekuensi hukum dari tindakan yang dia lakuin.
Di dokumen putusan ini, Mahkamah bahkan mengutip banyak preseden internasional, termasuk pandangan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Logika yang dipakai itu gini, kalau warga negara biasa aja, nggak bisa secara masuk akal memprediksi apakah sekedar meneruskan pesan dari grup WhatsApp satu ke grup lainnya, itu bakal menyebabkan keonaran karena emang definisinya longgar banget, maka hukum tersebut secara sah dan meyakinkan telah gagal memenuhi standar Lex Certa. Hukum itu harusnya jadi pemandu, teman-teman. Hukum itu nggak boleh berubah wujud jadi kayak jebakan yang disembunyiin di semak-semak yang tiba-tiba menerkan warga tanpa ada peringatan yang jelas sebelumnya. Dan ini membawa kita pada klimaks dari pembahasan kita di bagian ke-6. Menjaga ruang-ruang demokrasi. Setelah dengerin semua argumen pemohon, ngeliat data empiris yang jomplang tadi, dan menimbang prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, akhirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengetok palu. Mereka membuat sebuah putusan yang sangat-sangat fundamental bagi masa depan diskursus digital di negara kita. Mahkamah secara objektif menilai dan mengakui bahwa unsur-unsur dalam pasal itu memang bermasalah. Saya bacain langsung kutipan putusannya ya. Unsur kabar tidak lengkap atau berkelebihan adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya. Mahkamah dengan tegas mengakui adanya sifat ambigu dan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan norma tersebut. Tapi yang paling penting dari semuanya, Mahkamah melihat ada potensi yang nyata, sebuah bahaya nyata di mana pasal ini kedepannya bakal terus digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana sembarangan, yang ujung-ujungnya memicu overkriminalisasi di ruang publik kita. Dan akhirnya, dengan menyatakan pasal-pasal ini inkonstitusional dan gak punya kekuatan hukum mengikat lagi, Mahkamah pada dasarnya udah ngelakuin aksi bersih-bersih. Mereka membersihkan ruang demokrasi kita dari ancaman hukum pidana yang tidak proporsional, yang nggak pasti, dan yang sering bikin kita takut buat sekedar bersuara. Sesi bedah materi ini pada akhirnya membawa kita pada satu pemikiran akhir yang pantas buat direnungin. Dengan dicabutnya taring dari pasal-pasal karet ini dari sistem hukum pidana kita, jelas sebuah babak baru buat kita bermedia sosial udah dimulai. Kita bisa sedikit bernapas lega, tapi tentu aja ada pertanyaan besar yang masih tersisa dan jadi PR kita bareng-bareng. Gimana cara kita sebagai masyarakat digital bakal menyeimbangkan antara hak kebebasan berekspresi di internet dengan keharusan buat tetap memelihara ketertiban umum di masa depan. Karena kita semua tahu, bebas ngomong bukan berarti bebas dari segala tanggung jawab etis kan? Tapi, di sisi lain, ketertiban umum juga sama sekali nggak boleh dicapai dengan cara menebar ancaman ketakutan yang nggak beralasan lewat pasal-pasal yang nggak jelas. Menemukan titik tengah ini adalah pekerjaan rumah kita semua ke depannya, demi menjaga ruang digital yang sehat, aman, dan pastinya demokratis. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat dengerin dan belajar bareng di sesi bedah materi ini. Semoga informasinya bermanfaat buat nambah wawasan kita sehari-hari. Sampai jumpa lagi di penelusuran topik-topik seru dan menarik berikutnya. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? And